Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan bagi kita semua. perkenalkan kami dari kelompok Satu. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Andradika dengan NIM digit terakhir 289. Aku Cinta Nafita Nurani dengan NIM digit terakhir 30306. Aku Alika Alivia Aulia dengan NIM digit terakhir 138. Aku Maria Pramudia Sinaga dengan NIM digit terakhir 329. Aku Dami Octavia Sitorus dengan 3 digit terakhir 293. Aku Vino Fakairullah dengan 5 digit terakhir 20075. Selamat menyaksikan semua. Selamat menyaksikan. Pengertian hukum perusahaan, Pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan juga berkedudukan di Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum perusahaan adalah kerangka hukum untuk semua jenis bisnis dan usaha yang menetapkan apa yang diperlukan untuk melakukan semua jenis usaha yang permanen, berkelanjutan, dan operasional. Hukum perusahaan merupakan hukum yang mengatur segala hal tentang perusahaan dan juga kegiatan lainnya. Hukum perusahaan merupakan pengkhususan dari beberapa bab pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perusahaan. Hukum perusahaan berkaitan dengan 4 peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang investasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Dan juga terakhir meliputi hukum komersial atau Wetbook Van Handel. Hukum perusahaan di Indonesia berkaitan dengan hukum dagang Belanda, di mana sejarah hukum dagang Belanda berkaitan dengan hukum dagang Prancis. Hukum dagang Prancis tidak bisa dipisahkan dengan hukum Romawi, yang dikenal dengan Corpus Juris Civilis. Perkembangan hukum dagang sebetulnya telah dimulai pada tahun 1000 hingga tahun 1500, di mana di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota yang menjadi pusat perdagangan, seperti Florence, Marseille, dan Barcelona, dan kota-kota lainnya. Lahirnya kota-kota sebagai pusat perdagangan tersebut membuat hukum Romawi, yaitu Corpus Juris Civilis, tidak mampu untuk menyelesaikan perkara dagang yang ada pada masa itu. Oleh karena itu, di kota-kota Eropa Barat dibentuk peraturan hukum baru untuk melengkapi hukum Romawi yang ada. Pada 21 Maret 1804, Prancis membentuk kodifikasi yang bernama Code Civil de France. Dan pada tahun 1807, terbentuk Undang-Undang Hukum Dagang yang disebut dengan Code de Commerce. Kemudian pada tahun 1838, Belanda menjadikan Kode Sivil Prancis sebagai KUH Perdata dan Code de Commerce sebagai KUH Dagang. Berdasarkan asas konkordasi, KUH di Belanda diberlakukan bagi negara-negara jajahan Belanda, tidak terkecuali di Indonesia. KUHD sendiri dipublikasikan pada tanggal 29 April 1847 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Sebetulnya, pemberlakuan hukum Belanda tersebut menimbulkan dua pandangan. Pandangan pertama, menginginkan agar seluruh hukum Belanda diberlakukan di Hindia Belanda agar penjajahan Belanda dapat berlanjut. Pendapat yang kedua, tidak setuju akan asas konkordasi tersebut. Karena pada masa itu sudah ada hukum adat yang berlaku di Indonesia. Di samping dua pandangan tersebut, pada kenyataannya banyak sekali hukum Belanda yang bertentangan dengan hukum adat. Namun demikian, tidak ada larangan bagi orang Indonesia untuk menundukkan diri secara sukarela dengan hukum Eropa. Untuk mengakomodasi hal tersebut, dibentuklah lembaga tumbuk sukarela. Yang selanjutnya adalah sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan berasal dari setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan dalam hukum perdata yang terdiri dari 4 hal, yaitu perundang-undangan, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan juga kebiasaan. Sumber hukum yang pertama adalah perundang-undangan. Perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum perusahaan adalah perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda hingga zaman peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari BW, KUHD, dan juga KUH Perdata. Lalu sumber hukum yang kedua adalah
Kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan merupakan sumber hukum utama yang menimbulkan hak dan juga kewajiban serta tanggung jawab bagi setiap pihak yang melakukan perjanjian, dalam hal ini adalah perusahaan. Sumber hukum yang pertama adalah perundang-undangan. Perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum perusahaan adalah perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda hingga zaman peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari BW, KUHD, dan juga KUH Perdata. Lalu sumber hukum yang kedua adalah kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan merupakan sumber hukum utama yang menimbulkan hak dan juga kewajiban serta tanggung jawab bagi setiap pihak yang melakukan perjanjian, dalam hal ini adalah perusahaan. Ruang lingkup dalam hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yakni 1. Bentuk usaha. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha. Bentuk usaha yang diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia ada dua. Bentuk usaha yang pertama yakni persekutuan. Persekutuan yang pertama yakni firma. Firma merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha dan di mana masing-masing anggota perseroan secara pribadi dan bersama-sama bertanggung jawab penuh atas segala urusan perseroan. Lalu yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih di mana terdapat sekutu aktif dan juga sekutu pasif yang hanya menanamkan modalnya. Yang ketiga, lalu contoh bentuk usaha yang kedua yakni adalah badan hukum. Badan hukum memiliki 4 contoh. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT yang lebih sering kita kenal. PT merupakan badan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal yang terbagi atas saham-saham dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang perseroan. Baik, di poin selanjutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, dimiliki, didirikan, dikelola, dan juga diawasi oleh para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Lalu di poin ketiga adalah perusahaan umum atau PERUM. PERUM sendiri merupakan badan usaha milik negara yang bertujuan untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Lalu di poin terakhir adalah perusahaan perseroan atau persero. Persero merupakan badan usaha milik negara yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Lalu di sub berikutnya adalah kegiatan usaha. Kegiatan usaha adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kegiatan usaha itu sendiri yang diatur dalam hukum perusahaan diantaranya ada di bidang perdagangan, industri, jasa, pertanian, kehutanan, dan masih banyak hal lainnya yang diatur dalam hukum perusahaan. Selanjutnya di sub berikutnya adalah jenis usaha. Jenis usaha merupakan macam-macam kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang yang dilakukannya. Jenis usaha dapat meliputi berbagai bidang. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam satu bidang yang sama dapat dilakukan berbagai kegiatan usaha. Salah satu contohnya adalah di bidang perdagangan, yaitu kegiatan usaha dapat dilakukan berupa usaha toko swalayan dan juga ekspor impor. Karakteristik dalam menjalankan usaha terbagi menjadi 2 bahasan. Yang pertama, karakteristik wirausahawan, dan yang kedua, karakteristik usaha. Terdapat banyak karakteristik yang baiknya dimiliki oleh wirausahawan agar dapat mencapai kesuksesan dalam menjalankan usahanya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, inovatif. Inovatif di mana seseorang mampu mengubah kesempatan menjadi sebuah ide, baik yang bersifat pengembangan ide ataupun ide orisinil, yang dapat dipasarkan dengan memberikan nilai lebih dengan usaha biaya, waktu, serta keuletan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, berani mengambil resiko dengan tetap mempertimbangkan skala akibat yang dapat terjadi. Yang ketiga adalah semangat yang tinggi dan percaya diri. Seorang wirausahawan dituntut untuk selalu optimis dan berpikiran positif serta kreatif untuk menghadapi segala keadaan dalam lingkungan usaha yang sangat dinamis. Karakteristik wirausahawan menjadi faktor yang sangat menentukan kesuksesan suatu usaha. Karakteristik wirausahawan tersebut nantinya akan berpengaruh pada karakteristik usaha pada umumnya. Beberapa karakteristik usaha adalah yang pertama asal muasal, sumber modal, dan skala usaha. Setiap jenis dan karakteristik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nantinya, karakteristik yang dimiliki oleh wirausahawan akan menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya berjalannya suatu usaha yang sangat memanfaatkan kelebihan dan melengkapi kekurangan yang ada.
Jadi segitu dulu video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kalimat ataupun perbuatan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah!